Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa ya, Asta Danika, kami akan mengkonfirmasi beberapa hal saja, baik itu dakwaan ataupun keterangan saksi-saksi yang sudah kita dengarkan di persidangan ini. Nah, pada saat Sinto bertemu dengan saudara itu di akhir Januari, kami tadi menyimak juga di akhir Januari di kawasan Cideng itu ya. Apakah Sinto menyampaikan paket Lampegan Cianjur itu plotting dari Pak Harno untuk dikerjakan oleh anggota DPR bernama Neng EM? Tidak. Tidak ada sedetail itu ya? Tidak ada sedetail. Nah, pertemuan pertama itu ya di akhir Januari itu, apakah sudah ada pembicaraan dan menyepakati terkait komitmen fee persentase? Tidak. Pertemuan pertama itu hanya sebatas kenalan dengan di situ. Oh, hanya itu ya? Iya. Nah, kemudian perusahaan saudara tadi mengikuti lelang gitu ya. Setelah ada asistensi. Iya. Nah, bagaimana perusahaan saudara itu prosesnya dalam mengikuti lelang paket 3 Lampegan Cianjur itu? Jadi Pak, kami setelah mendaftar Pak, kemudian mengupload, kita memastikan bahwa dokumen teknis sudah benar semua, kemudian penawaran harga benar. Jadi bertemu dengan sebelum lelang ya, proses sebelum lelang ya, bertemu dengan Sinto selaku BPK. Ya. Selain itu, apakah saudara ada bertemu dengan ketua pokjanya, ketua pokja lelang? Tidak pernah ketemu Pak. Hanya ketemu dengan Sinto itu aja ya. Iya Pak. Nah, kemudian setelah itu Sinto, maksudnya perusahaan saudara tadi ya memenangkan pelelangan ya. Ya. Apa dasarnya perusahaan saudara itu bisa memenangkan pelelangan ya? Ya, dokumen teknis harus benar Pak. Lampu pertama, kemudian lampu kedua penawaran terendah. Dokumen lengkap, terus penawaran harga yang terendah ya. Betul. Apakah itu otomatis menjadi pemenang dalam satu pelelangan itu? Iya. Berdasarkan harga terendah saja. Iya. Nah, kemudian kalau bahasa yang sering kita dengar itu adalah plotting dari PPK ya. Apakah selain diploting oleh PPK, perusahaan saudara pernah memenangkan lelang tanpa diploting oleh PPK? Pernah. Itu bagaimana? Ya, saya lihat sirup Pak. Kemudian saya mendapat dan upload dokumen penawar terendah Pak. Alhamdulillah menang Pak. Berarti tidak ada bocoran HPS, Tidak ada Pak. tidak ada kuncian, asistensi begitu tidak ada. Tidak ada Pak. Artinya bisa. Bisa Pak. Nah, kemudian selain kepada Sinto tadi ya, ada kami catat sesuai dengan dakwaan juga pemberian 50 juta, 25 juta dan 400 juta, total 475 juta. Apakah saudara pernah memberikan sejumlah uang kepada Harno Trimadi? Tidak pernah. Kepada Neng EM? Tidak pernah Pak. Tidak. Saya tidak pernah dengan Neng EM. Oh, tidak kenal dan tidak pernah bertemu ya? Sama sekali Pak. Nah, kemudian menang lelang kontrak ya. Betul. Setelah kontrak, apakah sudah ada pencairan uang muka dalam proyek Lampegan Cianjur ini? Belum Pak. Belum ada. Belum Pak. Setelah itu dihentikan. Setelah itu dihentikan Pak. Tidak ada kelanjutannya. Tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Nah, tapi saudara sudah kasih 475 juta ke Sinto. Dari mana sumbernya?
dari simpanan perusahaan. Jadi belum ada yang terkait uang itu terkait dengan proyek ini. Betul. Rugi lah ya, proyeknya nggak jadi, uang udah keluar ya. Baik, itu tadi dakwaan pertama ya, pemberian kepada Sinto. Ini dakwaan yang kedua, penuntut umum mendakwa saudara dengan 2 dakwaan. Ya. Dakwaan kedua ini pemberian tercatat di dalam dakwaan itu 17 orang PPK. Ya. Nah, kurang lebih sama ya. Ke-17 orang ini ya adalah PPK. PPK ini kan jabatan yang melekat kewenangan di dalamnya ya. Orangnya boleh ganti-ganti. Apakah dalam memenangkan atau mendapatkan satu proyek dengan seorang PPK ya, apakah saudara sebelum mengikuti lelang itu ada membicarakan persentase komitmen fee? Tidak pernah. Semua ini yang 17 PPN? Betul. Enggak ada ya? Tidak ada. Oh ya, tidak ada pembicaraan uang di awal itu? Tidak ada. Bertemu dengan ketua pokja lelangnya? Tidak pernah. Saya keterangannya dengan PPK. Oh yang ngerti itu PPK semua? Iya. Cukup ketemu dengan PPK-nya aja? Iya. Nah, atau pernah secara spesifik perusahaan saudara ini memang mendapat arahan dari Direktur Prasarana Pak Arno? Enggak ada juga? Tidak pernah. Saya langsung ke PPK. Tapi kenal dengan Pak Arno itu? Saya tahu tapi tidak kenal Pak. Saya kenal Pak Arno itu pas saya di Bahan. Oh, udah di rutan ya? Iya. Enggak, maksudnya Jumatan. Oh, sebelumnya itu nggak ada kenal. Jadi kalau tadi kita juga menyimak ini Neng EM ini langitan, terus mengendorse atau merekomendasi, apakah memang termasuk perusahaan saudara yang di-endorse seperti itu? Saya tidak tahu. Memang tidak ada pembicaraan dengan Neng EM? Tidak ada. Baik. Nah kemudian, nah tadi terkait dengan adanya asistensi atau HPS ini hampir sama dengan PPK lain ini juga seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Apakah itu bisa menjamin atau memastikan perusahaan saudara yang akan memenangkan lelang? Tidak ada jaminan. Tapi udah asistensi, udah dikasih HPS, bocoran, kuncian, apalagi banyak istilah itu. Tidak ada jaminan. Misalkan saya sudah asistensi, sudah ketemu dengan PPK, saya juga pernah beberapa kali itu juga tidak pernah. Oh, ada juga ya? Ada sering. Oke. Nah, terus terkait tadi dengan pemberian sejumlah uang ya. Berarti kita ikuti alurnya, setelah lelang kontrak ada pencairan DP. Ya. Ya, apa dasar saudara memberikan kepada PPK tadi? Ya, karena permintaan, tentunya permintaan dari PPK dengan kami sebagai penyedia untuk berjalan lancarnya pekerjaan sampai dengan akhir. Termasuk juga untuk Pokja dan BPK. Ya. Itu semua atas perintah atau arahan dari PPK. Betul. Tapi secara langsung saudara pernah bertemu dengan BPK-nya? Tidak pernah. Siapa itu BPK-nya? Petugas BPK-nya siapa? Tidak pernah. Nggak kenal ya? Ya. Nah, kemudian terkait dengan kinerja perusahaan saudara ya, dari segi mutu dan kualitas itu, bagaimana PPK bisa mempercayai saudara untuk mengerjakan paket-paket itu? Ya, tentunya dari pengalaman perusahaan saya yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya kerjakan Pak. Kemudian dari pengalaman dari dokumen teknisnya Pak. Setelah ada OTT KPK masalah hukum seperti ini, apa masih dipercaya perusahaan-perusahaan saudara itu? Alhamdulillah masih Pak, dan ada beberapa yang masih berjalan. Oh, masih ada yang ongoing ya? Masih ada. Tidak dihentikan atau diputus seperti Lampegan Cianjur ini? Tidak ada yang difokus hanya di Lampegan Cianjur.
Oh, yang lainnya tetap jalan. Yang lain tetap jalan. Nah kemudian uang-uang yang saksi berikan tadi 20 miliar ya, dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2023 kurang lebih ya, sesuai dengan dakwaan dan sudah saudara akui ya, sesuai semua. Apakah itu kalau dipilah ya, atau spill bahasa sekarang, paket per paket, mempengaruhi kualitas pekerjaan proyek itu? Tidak, karena setelah kita bekerja, kita ada PHO atau FAO namanya Pak, final handover. Kemudian itu dari internal Saker sendiri atau balai PPK. Kemudian ada independen dari DJKA sendiri Pak. Apa audit atau apa namanya? Memeriksanya ya, melakukan auditnya ya. Iya. Dan itu sudah bisa diterima semua. Iya, semuanya di BPK Pak. Dan operasional juga ya. Dan operasional semuanya. Nah kemudian tadi kami perlu penegasan saja ya, yang ditanyakan oleh penuntut umum dengan majelis juga tadi. Apakah sejak awal itu, misalnya saudara akan memenangkan satu paket proyek pekerjaan itu, apakah sejak awal saudara memang sudah menyisihkan atau mempersiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada PPK, Pokja atau BPK seperti itu? Tidak ada hubungannya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena ya saya menang itu karena dokumen dan sebagai pengawal perendahan itu aja. Kalau permintaan itu dari PPK setelah saya kontrak dan terima. Sudah ada uang masuk, ya. Ada permintaan baru diberikan gitu ya. Betul. Itu operasionalkah atau fee, komitmen fee atau apa? Operasional atau uang itu. Yang tentunya kita ambilkan sesuai dengan kemampuan kita ambilkan dari izin pekerjaan. Baik. Saudara terdakwa, jadi sudah sesuai semua ya, BAP saudara sebagai tersangka juga sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum ya. Tadi juga ada di BB nomor 184, tabel itu semuanya ya, sudah sesuai semua. Iya. Saudara serahkan ke penyidik waktu itu ya. Iya. Baik. Terakhir ya, apakah saudara pernah dihukum sebelum perkara ini? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke. Masih punya tanggungan keluarga? Masih Pak. Istri, anak-anak? Istri dan anak Pak. Masih ada. Anak-anak masih sekolah? Masih sekolah, masih butuh dukungan, butuh perhatian dari saya. Bagaimana dengan perusahaan karyawan saudara saat ini? Ya masih berjalan Pak. Yang karyawan menganggungkan hidupnya di perusahaan saya Pak. Yang saya tolak selama saya ada di tangan KPK ya sedikit tersendat Pak. Berapa banyak karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan saudara? 30 Pak. Di lapangan? Kalau lebihnya sekitar 200 sampai 300 Pak. Banyak juga ya. Ya. Kemudian saudara sudah mengakui dan menyesali perbuatan saudara dalam perkara ini? Iya Pak. Tadi kan semua saudara akui kan? Dakwaan penuntut umum semua saudara akui. Iya. Nggak ada yang saudara bantah tadi keterangan saudara kan? Iya Pak. Saya mengakui dan menyesal mungkin jadi penyesalan saya Pak. Kemudian sebagai refleksi saya Pak ke depannya gitu. Jadi pengalaman yang benar-benar. Situasi yang sulit ya, sebagai penyedia dimintai sejumlah uang kan begitu, nggak bisa menghindar ya. Terakhirlah, ini kesempatan saudara untuk membela diri ya dalam pemeriksaan terdakwa hari ini. Apa yang akan saudara sampaikan, silakan kepada majelis penuntut umum. Saya mohon perlindungan dan permohonan kepada jaksa tuntutannya, mungkin saya ingin bertanya kemudian pada majelis yang mulia
hakim untuk putusannya sehari-hari. Demikian. Cukup Ibu, terdakwa sudah menyesali dan mengakui perbuatan. Ya, baik, terima kasih.